Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Priya Putri, program Studi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan draft skripsi saya atau draft proposal saya yang berjudul Analisis Teknologi Acceptance Model terhadap fitur pay later dan perilaku impulse buying pengguna e-commerce konsumen muslim di Kabupaten Bone. Adapun latar belakang dari penelitian saya ialah dalam kebanyakan kasus, impulsif buying terjadi secara spontan, tidak terpikirkan, tergesa-gesa, dan didorong oleh perasaan psikologis dan emosional tentang barang yang dibeli atau tergoda oleh tawar-menawar dari pemasar. Nah, Fatur Rahman mengatakan bahwa ketika pelanggan memiliki dorongan yang kuat, maka mereka mengalami pembelian tidak terencana. Maka konsep teori teknologi acceptance model dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Tam percaya bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan teknologi mempengaruhi penerimaan teknologi. Keberadaan fitur pay later menjadi bagian dari layanan digital yang memfasilitasi transaksi dengan mudah bagi masyarakat. Namun, kemudahan yang ditawarkan fitur pay later memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelian impulsif karena tergoda oleh tawaran dan promosi yang diberikan ketika menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian saya ada 8. Pertama, apakah perceived easy of use berpengaruh terhadap pay later? Kedua, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap pay later? Ketiga, apakah attitude toward using berpengaruh terhadap pay later? Keempat, apakah behavior intention to use berpengaruh terhadap pay later? Yang kelima, apakah perceived easy of use berpengaruh terhadap impulse buying? Yang keenam, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap impulse buying? Yang ketujuh, apakah attitude toward using berpengaruh terhadap impulse buying? Dan yang terakhir, apakah behavior intention to use berpengaruh terhadap impulse buying? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian saya. Yang pertama, tujuan penelitian. Di sini ada 8. Selanjutnya, manfaatnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pengguna platform e-commerce dalam menggunakan layanan pay later, khususnya bagi konsumen yang rentan terhadap perilaku impulse buying. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan referensi bagi peneliti yang akan datang untuk meningkatkan pengetahuan dan referensi tentang analisis penggunaan model TAM terhadap fitur pay later dan perilaku impulse buying. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis model teknologi acceptance model terhadap fitur pay later dan perilaku impulse buying pengguna e-commerce yang beragama Islam di Kabupaten Bone. Nah, adapun kajian penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu ada 10. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama, model TAM. Teknologi Acceptance Models merupakan perangkat kerja yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 untuk mempelajari bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Komponen TAM terdiri dari 4, yaitu perceived easy of use, perceived usefulness, attitude toward using, dan behavior intention to use. Yang kedua, definisi pay later. Secara etimologis, kata pay later berasal dari kata pay yang berarti membayar dan later yang berarti nanti. Yang ketiga, impulse buying. Menurut Rupp, pada tahun 1987, pembelian impulsif terjadi ketika konsumen merasakan dorongan tiba-tiba, seringkali kuat dan berkelanjutan untuk segera membeli sesuatu. Yang keempat, e-commerce. E-commerce adalah infrastruktur digital yang memungkinkan orang dan organisasi untuk menjual dan membeli barang atau jasa melalui internet. Yang terakhir, perilaku konsumen muslim. Konsep dasar bahwa manusia cenderung memilih barang dan jasa yang paling bermanfaat ditekankan dalam perilaku konsumen muslim. Selanjutnya, kerangka pikir. Dalam penelitian ini, faktor-faktor TAM seperti perceived easy of use, perceived usefulness, attitude toward using, dan behavior intention to use dihipotesiskan mempengaruhi penerimaan dan minat pengguna terhadap fitur pay later dan impulse buying sebagai variabel dependen. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu di Kabupaten Bone. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasinya ialah pengguna pay later pada e-commerce yang berdomisili di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun penentuan besaran ukuran sampel ialah mengacu pada metode analisis yang digunakan yaitu SEM atau Structural Equation Modeling dengan PLS, Partial Least Squared,
Dalam metode ini, ukuran sampel ditentukan berdasarkan jumlah indikator pada penelitian dengan rentang 5-10 kali jumlah indikator. Penelitian ini memiliki 20 indikator, maka ukuran sampel minimal yaitu 5 kali 20 atau sebesar 100 sampel. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas atau independennya yaitu perceived easy of use sebagai X1, perceived usefulness sebagai X2, attitude toward using sebagai X3, dan behavior intention to use X4. Variabel terikat atau dependent ada pay later yaitu Y1 dan impulse buying Y2. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data. Jenis angket yang akan digunakan ialah angket tertutup, di mana peneliti telah menyediakan pertanyaan atau pernyataan beserta alternatif jawaban yang telah ditentukan. Responden diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman atau pendapat mereka menggunakan skala Likert, seperti yang ada dalam tabel. Selanjutnya, alat analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan partialist score PLS. PLS adalah model persamaan structural equation modeling yang berbasis komponen atau varian. Nah, structural equation modeling merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. Nah, data penelitian ini akan dianalisis menggunakan software Warp PLS. Sekian persentase dari draft skripsi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.